Makkah, jauh sebelum masa kenabian, kota suci ini adalah pusat perdagangan yang ramai, tempat bertemunya para kafilah dari seluruh penjuru negeri. Namun, di balik kemegahan Ka'bah dan hiruk-pikuk pasar, ada sisi gelap yang mengintai. Kezaliman seringkali merajalela, yang kuat bisa dengan mudah menindas yang lemah. Dan pedagang asing kerap menjadi korban penipuan oleh bangsawan yang merasa berkuasa. Suatu hari, seorang pedagang dari Yaman datang ke Makkah. Ia menjual seluruh barang dagangannya kepada salah seorang pemuka Quraisy yang berpengaruh. Setelah semua barang berpindah tangan, janji pembayaran tinggallah janji. Uangnya tak pernah diberikan. Dengan hati yang hancur dan putus asa, pedagang malang itu naik ke atas bukit Abu Kubais dan berteriak sekeras-kerasnya, menceritakan ketidakadilan yang menimpanya dan meminta pertolongan. Di tengah keramaian, teriakannya hanya dianggap angin lalu. Siapa yang berani menentang seorang bangsawan Makkah yang kuat demi membela orang asing yang tak punya siapa-siapa? Kebanyakan orang hanya diam dan memalingkan muka, takut akan akibatnya. Namun, seruan itu tidak sepenuhnya sia-sia. Jeritan hatinya terdengar oleh sekelompok pemuda dan tokoh Quraisy yang masih memiliki nurani dan hati yang mulia. Mereka merasa terpanggil, merasa bahwa kebiadaban ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Atas inisiatif Zubair bin Abdul Muthalib, paman Nabi, tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai kabilah Quraisy yang luhur berkumpul di rumah Abdullah bin Judan, seorang bangsawan yang dihormati karena kedermawanannya. Mereka mengadakan jamuan makan, dan di tengah suasana yang serius itu, mereka merumuskan sebuah janji suci. Di antara para pemuda yang hadir, ada sosok yang kelak akan mengubah dunia. Seorang pemuda yang terkenal dengan kejujurannya, Muhammad bin Abdullah. Mereka semua berdiri, mengangkat tangan, dan bersumpah dengan nama Tuhan. Dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan, mereka berikrar, "Demi Allah, kami akan berdiri sebagai satu kesatuan bersama siapapun yang dizalimi, baik ia penduduk Makkah maupun orang asing, sampai haknya dikembalikan kepadanya. Selama air laut masih membasahi bulu domba, perjanjian ini akan terus berlaku." Sumpah inilah yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Hilful Futhul, atau perjanjian orang-orang mulia. Mereka tidak hanya bersumpah, tapi langsung bertindak. Rombongan satria ini mendatangi bangsawan yang menipu pedagang Yaman itu. Dengan kekuatan persatuan dan tekad untuk menegakkan keadilan, mereka berhasil memaksa si penipu untuk mengembalikan hak yang telah ia rampas. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah, sebuah bukti bahwa kebenaran masih memiliki pembelanya di tengah kegelapan. Pemuda Muhammad yang kelak menjadi Rasulullah adalah salah satu penggerak utama perjanjian ini. Bertahun-tahun setelahnya, ketika beliau telah diangkat menjadi nabi, beliau mengenang kembali sumpah masa mudanya itu dengan penuh kebanggaan. Beliau bersabda, "Aku pernah menyaksikan sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Judan yang lebih aku sukai daripada unta merah yang paling bagus sekalipun. Andai aku diajak kembali untuk melakukan hal serupa pada masa Islam ini, aku pasti akan menyambutnya." Ini menunjukkan betapa dalam jiwa beliau, keadilan adalah nilai yang tak bisa ditawar. Jauh sebelum menerima wahyu, hatinya sudah bergetar untuk membela yang lemah dan melawan kezaliman. Ini bukanlah tentang status atau kekuasaan, melainkan panggilan jiwa yang tulus, sebuah cerminan dari akhlak agung yang akan beliau ajarkan kepada seluruh umat manusia. Kisah Hilful Futhul adalah bukti bahwa tanda-tanda kenabian, seseorang tidak selalu turun dari langit dalam bentuk mukjizat yang dahsyat. Terkadang ia terpancar dari keberanian sederhana untuk berdiri tegak demi kebenaran. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini. Semoga kita bisa meneladani semangat keadilan Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.